Amang-inang yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus yang berkumpul di gereja ini, dan juga amang-inang yang mengikuti live streaming dari rumah ataupun dalam perjalanan atau dimanapun berada, kami ucapkan selamat beribadah untuk kita semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, saat ini kita berkumpul di tempat ini dalam sukacita untuk menyampaikan rasa terima kasih kita kepada Tuhan kita atas segala kasih karunia yang telah Dia limpahkan bagi kita, yang senantiasa menyertai dan memberkati perjalanan kehidupan kita hingga saat ini. Itu sebabnya adalah layak bagi kita untuk memuji dan memuliakan nama-Nya yang kudus, supaya melaluinya kita senantiasa dimampukan untuk selalu bersukacita di dalam mempersembahkan hidup kita untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini, untuk kemuliaan nama-Nya, dan melalui kita juga dimampukan untuk selalu berharap akan berkat serta pertolongan Tuhan yang senantiasa menemani hidup kita. Sungguh adalah baik untuk mengucap syukur atas segala kebaikan-Nya yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Dia telah memberkati dan memimpin jalan hidup kita, bahkan di saat-saat yang susah sekalipun, dalam keluarga, tempat kerja, gereja, dan dimanapun kita berada. Penyertaan dan pertolongan-Nya tidak pernah terlambat. Oleh karena itu, amang-inang saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai ungkapan pujian dan syukur kita kepada-Nya, marilah kita sambut dan nyatakan kebesaran-Nya saat ini melalui pujian nyanyian HKBP nomor 559 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak akan meninggalkan orang-orang yang dikasihi-Nya. Amin. Haleluya. 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 Haleluya.
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha benar dan kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami mohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yang syarat dengan dosanya
hadapan Allah yang Maha Kudus, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan hari ini, yaitu diambil dari kitab Injil Matius, pasal 24. Kita mulai membaca ayat 45 sampai ayat 51. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk.
Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia sepanjang segala abad kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang mati. Amin. Warta jemaat untuk kita pada hari ini, Minggu 7 Agustus 2022. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-8 setelah Trinitatis. Topik minggu kita adalah Allah adalah Hakim. Yang berikut, anak lahir. Pada hari Kamis 28 Juli 2022, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki, anak pertama bagi keluarga Bapak Septri Andri Mangaratua Lumban Gaol, Ibu Megawati Putri Limaria Boru Aritonang, alamat sektor Judea. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat,
gereja mengucapkan selamat atas kelahiran anak kepada keluarga. Kiranya anak bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan sukacita bagi keluarga. Yang berikut, jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 7 Agustus 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat AKBP Bogor, yaitu 1. Julina Permata Putri Boru Siotang, Naposo Bulung, alamat Sektor Sion. 2. Keluarga Reksi Leonard Simanjunta Sara de Basaria Boru Malau, pindah dari AKBP Batu Aji Lama, Resort Batu Aji Lama, Batam, Distrik 20, Kepulauan Riau, alamat Sektor Jaitun. 3. Keluarga Marjoyo Lespikal Yas Yagian, Demak Kristin J. Boru Nababan, dengan 2 orang anak mereka. Mereka pindah dari HKBP Jatinegara, Resort Jatinegara, Distrik 8 DKI Jakarta, alamat Sektor Kana. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. Yang berikut, sakramen baptisan kudus. Pada hari Minggu 14 Agustus 2022 di ibadah pukul 7 WIB, gereja akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus kepada jemaat yang akan membawa anaknya menerima baptisan kudus supaya datang mengikuti katekisasi baptisan pada hari Rabu 10 Agustus 2022 pukul 17 WIB bertempat di konsistori dan membawa surat pengantar dari situa sektor masing-masing. Orang tua tidak perlu membawa anaknya pada saat katekisasi baptisan. Yang berikut, pertangyangan sektor. Pada hari Kamis 11 Agustus 2022 mulai pukul 19 WIB, ibadah pertangyangan sektor bertempat di gedung Sekolah Minggu lantai 2. Tuan rumah dan pelayan pertangyangan sektor adalah Sektor Jaitun, dan sektor lainnya dapat mengikuti melalui Zoom. Link Zoom akan dibagikan oleh situa sektor melalui WA Group. Diminta kepada jemaat supaya hadir mengikuti ibadah pertangyangan tersebut dengan mengikuti protokol kesehatan. Yang berikut, Purna Bakti Situa. Pada hari ini, Minggu 7 Agustus 2022, di ibadah pukul 11 WIB, gereja kita akan mengadakan acara pelepasan Inang Situa Diana Taruli Boru Siombing, Sektor Galilea, karena telah memasuki Purna Bakti Situa, umur 65 tahun. Sehubungan dengan itu, acara pemberangkatan memasuki Purna Bakti Situa dilaksanakan setelah selesai persembahan setelah khotbah. Kita akan mengumpulkan persembahan pada hari ini, Minggu 7 Agustus 2022, di semua ibadah sebagai tanda terima kasih kita atas pelayanan beliau selama ini di gereja kita. Setelah selesai ibadah minggu, akan dilanjutkan dengan acara Ramatama di lantai dasar. Yang berikut, pelantikan panitia pesta ulang tahun ke-90, Pesta Gotilon dan Pesta Porolopolopon HKBP Bogor, Resort Bogor tahun 2022. Pada hari ini Minggu 7 Agustus 2022 di kebaktian pukul 7 WIB, setelah selesai warta, gereja kita akan melaksanakan pelantikan panitia pesta ulang tahun ke-90, Pesta Gotilon dan Pesta Porolopolopon HKBP Bogor, Resort Bogor tahun 2022. Yang berikut, panitia pembangunan HKBP Bogor. Sesuai dengan hasil sermon Parhalado, maka disepakati bahwa panitia pembangunan akan menyampaikan progres pelaksanaan perbaikan gedung gereja di bagian belakang, gedung sekolah minggu, dan lain-lain. Oleh karena itu, panitia pembangunan akan menyampaikan rencana tindak lanjut berikutnya perbaikan gedung gereja, sekaligus menyampaikan rencana pengumpulan dana untuk membiayai renovasi tersebut di semua ibadah pada hari ini, Minggu 7 Agustus 2022. Mari kita mendukung panitia pembangunan supaya rencana tersebut berjalan dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Yang berikut, pemberangkatan dan pelantikan pendeta fungsional.
Pada hari Minggu yang akan datang, 14 Agustus 2022, di ibadah pukul 11 WIB, gereja kita akan melaksanakan pemberangkatan pendeta fungsional, yaitu Pendeta Ragima H. Sitompul, STH, yang pindah ke HKBP Surabaya, Jalan Kedondong, Surabaya, Distrik 17 Indonesia bagian timur sebagai pendeta fungsional, dan pelantikan Pendeta Rebecca S. Hutasoit, MTH, sebagai pendeta fungsional di HKBP Bogor, yang mutasi dari HKBP Cibubur Distrik 8 DKI Jakarta. Acara tersebut dipimpin oleh Preses HKBP Distrik 28 Deboskap. Acara temu pisah akan dilaksanakan setelah selesai ibadah minggu. Yang berikut, ibadah sekolah minggu di dalam gereja. Sesuai dengan hasil sermon Parlado dan mengingat peraturan pemerintah tentang pemberlakuan PPKM level 1 di seluruh Indonesia, di mana kegiatan peribadahan sudah bisa dilaksanakan 100% kehadiran. Maka dengan ini diberitahukan kepada seluruh warga jemaat dan orang tua anak sekolah minggu bahwa mulai hari Minggu 14 Agustus 2022, ibadah sekolah minggu di gedung gereja akan dilaksanakan di gereja masuk pukul 9 WIB. Dan setelah selesai ibadah akan dilanjutkan dengan pengajaran di kelas masing-masing. Demikian pemberitahuan ini dibuat. Yang berikut, penerapan protokol kesehatan. Sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pemberlakuan PPKM level 1 di seluruh Indonesia, maka dengan ini diberitahukan kepada seluruh warga jemaat, kehadiran di ibadah minggu dan ibadah sekolah minggu sudah bisa dilaksanakan 100%. Tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat dengan memakai masker pada saat berada di ruang ibadah ataupun pada saat berpergian keluar rumah atau sedang berada di tempat keramaian. Berikut informasi sekretariat. Koordinasi uluan, ketua-ketua dewan, para artaun, bendahara, sekretaris Surya, dan badan audit akan dilaksanakan pada hari Senin 8 Agustus 2022 pukul 18 WIB bertempat di lantai dasar. Yang terakhir, keuangan. Saldo 29 Juli 2022 391.246.201 rupiah. Saldo ruas mengurupi ruas 35.300.000 rupiah. Pemasukan 76.922.477 rupiah. Pengeluaran 176.746.568 rupiah. Saldo 5 Agustus 2022 326.722.110 rupiah. Demikian warta yang kami baca. Warta yang tidak kami baca boleh kita baca di warta yang ada pada kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya mari kita dengarkan penjelasan dari panitia pembangunan gereja kita. Shalom. Waras Amang Inang, Jemaat HKBP Bogor. Perkenalkan, kami di sini dari panitia pembangunan HKBP tahun 2020-2024. Untuk lebih merasakan gaung bahwa kita sudah melakukan pekerjaan di gereja kita, pembangunan sebenarnya yang lebih dilakukan adalah perawatan dan renovasi. Kami di sini meneruskan pekerjaan dari panitia pembangunan sebelumnya. Kami bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang belum terrealisasi sebelumnya. Lalu kami juga di sini melakukan pekerjaan perbaikan karena gereja kita juga butuh perawatan, butuh pemeliharaan dan juga butuh renovasi. Amang Inang sekalian, saat ini kami sudah bekerja, walaupun kami 2 tahun agak vakum ya, karena kita kemarin ada COVID.
kami bekerja yang tidak kelihatan ada di sisi atap gereja, karena selama ini kita suka lihat ada kebocoran-kebocoran di gereja. Kemudian kami juga sudah bekerja di perbaikan saluran air kotor di gereja yang juga menyebabkan kebocoran di gereja kita. Ini mungkin tidak terlalu kelihatan Amang-Inang. Kemudian kami juga sudah melakukan pekerjaan perbaikan dan renovasi ruangan-ruangan fungsional di gereja. Antara lain ruang yang digunakan untuk ibadah anak sekolah minggu, ruang GSG, dan kemudian ruang ibadah batita. Ini kami jadikan prioritas kami yang utama karena anak-anak sekolah minggu ini merupakan cikal bakal yang akan menjadi generasi penerus kita. Dan mereka direncanakan pada bulan Agustus ini sudah mulai beribadah secara penuh. Itu kenapa kami coba melakukan sedikit prioritas yang utama ke gedung GSG dan juga gedung sekolah minggu di Batita yang ada di belakang Langgatan ini. Kemudian pekerjaan kami berikutnya adalah pemasangan lonceng gereja dan penyelesaian menara gereja kita yang ada di atas di depan, yang merupakan lanjutan dari program kerja dari panitia yang lama. Selain itu Amang-Inang, kami juga sampaikan program kami adalah pemeliharaan bangunan gereja kita dan juga perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Banyak perbaikan-perbaikan dan pemeliharaan yang sudah harus kita lakukan karena gereja kita ini kita bangun sudah hampir 4 tahun yang lalu dimulai. Kemudian Inang, kita juga punya program nanti di belakang adalah kita ingin mengecat ulang sisi depan gereja kita sehingga gereja kita akan kelihatan lebih rapi dan lebih bersih lagi. Juga di sisi kiri dan kanan gedung gereja kita. Untuk program kami Amang-Inang nanti kami akan coba sampaikan, kami akan coba wartakan di website HKBP sehingga Amang-Inang jemaat bisa melihat bahwa panitia pembangunan melakukan pekerjaannya dan mungkin ada progres-progres yang tidak bisa dia langsung bisa Amang-Inang lihat di website HKBP. Amang-Inang sekalian, itu adalah sebagian besar pekerjaan-pekerjaan yang akan kami lakukan sebagai panitia pembangunan. Untuk semua pekerjaan-pekerjaan tersebut, setelah kami lakukan perhitungan, kami membutuhkan biaya lebih kurang 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah, dan pekerjaan ini tidak kami kerjakan dalam 1 bulan atau 2 bulan. Mungkin akan menyeberang sampai ke tahun 2023. Jadi ini adalah pekerjaan bertahap, pemeliharaan bertahap. Atas program yang kami lakukan itu membutuhkan biaya lebih kurang 1 miliar rupiah. Detail pekerjaan dan proposal nanti akan kami posting juga di website HKBP sehingga Amang-Inang semua bisa melihat kira-kira apa yang akan kami kerjakan dan juga demikian dengan progres pekerjaannya. Untuk itu kami mohon partisipasi Amang-Inang sekalian dalam pekerjaan ini melalui donasi atau sumbangannya yang dapat dikumpulkan atau dikirimkan kepada kami melalui rekening panitia berupa transfer, bisa juga dengan amplop yang mungkin tadi Amang-Inang sudah terima di depan seperti ini yang akan kami buat di meja penerima tamu di setiap hari Minggu. Kemudian kami juga sudah melakukan penjualan merchandise tumbler melalui semua sektor-sektor. Mohon partisipasi Amang-Inang juga untuk membelinya walaupun sudah banyak di rumah mungkin, tapi paling tidak sebagai bentuk partisipasi kita terhadap program pembangunan gereja ini. Selain itu kami juga Amang-Inang akan mencoba mencari donatur-donatur baik internal maupun eksternal dengan membawa proposal dengan harapan para donatur tersebut akan juga memberikan sumbangsinya bagi pembangunan gereja kita ini. Selain itu, seperti biasanya penggalangan dana, kami juga berencana melakukan semacam coffee evening atau mungkin biasa malam dana untuk penggalangan dana.
berupa acara pertemuan terbatas dengan sedikit hiburan seperti layaknya acara-acara pengumpulan dana yang mungkin akan kita laksanakan sekitar September atau Oktober 2022. Kami berusaha untuk mengumpulkan semua dana ini agar pekerjaan renovasi atau perbaikan gereja kita ini bisa berlangsung sesuai program kita, dan yang penting adalah bisa kita kerjakan secara berkesinambungan sehingga hasilnya akan kelihatan. Yang terpenting lagi Amang Inang sebagai penutup untuk menjalin komunikasi bahwa panitia bekerja, semua progres pekerjaan akan kami posting di website HKBP mulai minggu depan. Jadi Amang Inang sekalian dapat melihat di sana, dan kami sebagai panitia sangat terbuka atas masukan-masukan dan kritik-kritik dari Amang sekalian yang semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk suksesnya pekerjaan kita renovasi dan perawatan gereja kita ini. Demikian Amang Inang, terima kasih untuk perhatiannya. Selamat hari Minggu. Terima kasih kepada panitia pembangunan. Sekarang kita akan masuk ke acara pelantikan panitia pesta ulang tahun yang ke-90 HKBP Bogor, pesta Gotilon dan pesta Parolopolopon HKBP Bogor, Resort Bogor tahun 2022 yang akan dipandu oleh Amang Uluan. Amang Inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki acara pelantikan panitia pesta ulang tahun ke-90, pesta Gotilon dan pesta Parolopolopon HKBP Bogor, Resort Bogor tahun 2022. Kita akan mengikuti acara dalam bahasa Batak. Nanti setelah SK dibacakan, seiring dengan dibacakan nanti nama-nama, kami minta supaya semua panitia maju ke depan. Kita bernyanyi. Mari Dema Hita. Hamua kadongan saha porseaon sadarion Minggu 7 Agustus 2022 tapatu pada pelantikan panitia pesta ulang tahun ke-90, pesta Parolopolopon dan pesta Gotilon dan pesta Parolopolopon HKBP Bogor, Resort Bogor tahun 2022. Alani tabegema jolo surat haputusan na jinahahun ni ketua partaun. Surat keputusan nomor 01/02.6/8 Romawi /2022.
Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Bogor, Resort Bogor yang berkedudukan di Jalan Peledang nomor 15 Bogor menimbang A. Hasil sermon Parhalado tertanggal 19 Juli 2022. B. Hasil rapat pimpinan gereja panitia pesta yang terpilih di sermon Parhalado dan pada tahun tertanggal 25 Juli 2022 untuk melengkapi susunan kepanitiaan. Memperhatikan perlunya pelaksanaan perayaan pesta ulang tahun ke-90, pesta Gotilon, dan pesta Parolopolopon HKBP Bogor. Mengingat pelaksanaan program HKBP Bogor setiap tahunnya yang secara rutin telah dilaksanakan, memutuskan dan menetapkan: 1. Susunan nama-nama panitia pesta ulang tahun ke-90, pesta Gotilon, dan pesta Parolopolopon HKBP Bogor tahun 2022 sebagaimana yang tertera dalam lampiran surat keputusan ini. 2. Panitia bertanggung jawab kepada Parhalado melalui uluan Huria. 3. Panitia bertugas: A. Mempersiapkan dan melaksanakan pesta ulang tahun ke-90, pesta Gotilon, dan pesta Parolopolopon HKBP Bogor. B. Selalu berkoordinasi dengan Parhalado HKBP Bogor di setiap sermon Parhalado. C. Membuat laporan pertanggungjawaban kepada Huria melalui uluan Huria dan selanjutnya disampaikan ke Parhalado melalui sermon setelah 2 minggu pelaksanaan pesta. Demikian surat keputusan ini diperbuat. Apabila ada kekeliruan dalam membuat surat keputusan ini akan ditinjau kembali. Ditetapkan di Bogor tanggal 7 Agustus 2022. Pendeta HKBP Resort Bogor, Pendeta Anwar P. Nababan MTH, ditandatangani. Adapun susunan panitia pesta ulang tahun ke-90 pesta Gotilon dan pesta Parolopolopon HKBP Bogor Resort Bogor tahun 2022 adalah sebagai berikut, dan untuk nama-nama yang saya bacakan agar dapat maju ke depan. 1. Penanggung jawab Pendeta Anwar P. Nababan MTH, Uluan Huria, Ketua Paraton, Ketua Dewan Koinonia, Ketua Dewan Merturia, Ketua Dewan Diakonia. 2. Ketua Sintua Nyonya Simanjuntak K. Boru Sitanggang, Sektor Nasaret. Wakil Ketua Sintua Erwin Marpaung, Sektor Piniel. Sekretaris Sintua Nyonya Lumbanturuan Tiorma Boru Pardede, Sektor Judea. Wakil Sekretaris Sintua D. Hutapea, Sektor Judea. Bendahara Sintua Nyonya Limbong Fajar Ida Boru Sitomorang, Sektor Sion. Wakil Bendahara Calon Sintua DJ Ambarita, Sektor Jerusalem. Seksi A. Seksi Dana Koordinator Sintua BF Hutajulu, Sektor Filipi. Anggota Sintua Tegultom, Sektor Horeb, CST K. Raja Guguk, Sektor Piniel, seluruh Sintua sektor dan sebagian dari pengurus seksi Perempuan. B. Seksi Konsumsi, Koordinator Nyonya Panjitan Lamria Boru Nababan, Sektor Karmel. Anggota Sintua Nyonya Lubis Linda Boru Silain, Sektor Kana, Seksi Perempuan dan Naposo HKBP Bogor. C. Seksi Ibadah, Koordinator Pendeta Samuel Simanjunta STH, Anggota Pendeta Yanti Boru Sitohang STH, Pendeta yang akan datang Rebeka S. Boru Tasoid MTH. Seksi Varia Hiburan, Koordinator Profesor Dr. S. Pasaribu, Sektor Betania. Anggota Calon Sintua Nyonya Purba Hendi Boru Simbolon, Sektor Karmel. Calon Sintua Nyonya Sagala Leni Boru Limbong, Sektor Nasaret. Nyonya Budiono Anita Boru Pardede, Sektor Karmel, beserta seksi musik. Seksi Humas, Koordinator
Dedi R. Siregar, Sektor Jaiton. Anggota Nyonya Sihombing Ida Boru Pardede, Sektor Karmel. Seksi Perlengkapan, Koordinator F.P. Situngkir, Sektor Betania. Anggota S. Sitanggang, Sektor Nasaret. Dan guru sekolah minggu yang laki-laki. Seksi Keamanan, Koordinator Ketua Paratahun, Anggota Paratahun, dan anggota Jemaat Profesi TNI Polri. Seksi Penerima Tamu, Koordinator Nyonya Si Morakir Imelda Boru Siregar, Sektor Galilea. Anggota Nyonya Siringo-Ringo Happy Boru Sinaga, Sektor Horeb, beserta Narwastu. Seksi Dekorasi, Koordinator Nyonya Si Manukalid Reselina Boru Hutagaul, Sektor Peniel. Anggota Nyonya Tobing Nelly Boru Panjaitan, Sektor Jaitun. Seksi Perempuan beserta Naposo HKBP Bogor. Seksi Sekolah Minggu, Koordinator Rani Romatua Angelina Boru Situmorang, Sektor Judea, beserta anggota Seksi Sekolah Minggu. Seksi Kesehatan, Koordinator Nyonya Maria Boru Sitanggang, Sektor Nasaret. Anggota Nyonya Tobing Ruja Boru Seragi, Sektor Peniel. Nyonya Simanukalid Rumandang Boru Lumban Toruan, Sektor Kana. Dan Nyonya Sitorus Pesta Boru Sinaga, Sektor Kana. Seksi Dokumentasi dan Multimedia, Koordinator Calon Sintua Sahat Manulang, Sektor Roma. Anggota Calon Sintua Ari Manurung, Sektor Roma. Calon Sintua Nyonya Silalahi Mirna Boru Nababan, Sektor Kapernaum. Sintua B. Siagian, Sektor Jaitun, beserta tim multimedia. Pendeta HKBP Resort Bogor, Pendeta Anwar P. Nababan, MTH, ditandatangani. Demikian surat keputusan ini. Terima kasih. Hamu kanongan saha porseaon nunga dibagi hamu surat haputusan taringot tu panitia pesta ulang tahun ke-90 Pesta Gotilon dan Pesta Parolopolopon HKBP Bogor Resort Bogor tahun 2022 naung di Jahahon Nakin. Na manukun maau nuaing tuhamu. Olo dohamu mangula ulaon hapanitia oni gabe hasangapo di debata doh Yesus Kristus. Jalan olo dohamu ditotopon gabe panitia pesta ulang tahun ke-90 Pesta Gotilon dan Pesta Parolopolopon HKBP Bogor Resort Bogor tahun 2022. Sadarion atong pinabaki mahamu gabe panitia pesta ulang tahun ke-90 Pesta Gotilon dan Pesta Parolopolopon HKBP Bogor Resort Bogor tahun 2022. Marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Yesus Kristus dohot goar ni todi porbadia. Amen. Ruas sudah mangalusi. Martang yang mahita. Alede bata Jehovah di bagasat Yesus Kristus Raja ni Huria. Mauliate ma di sobahor rohanami tuhali Tuhan. Ala di paluaso di pabakit huriam panitia pesta parolopolopon ulang tahun na pasia puluhon nang songoni Pesta Gotilon nanaing si ulahonon nami di Tikinaro jalanunga huajakok kami benasida ali Tuhan di parminggon nami alani parbisuhi parrohai pargugui manasida
laho mangulahon ulaon hapanitiaoni anggiat marhite ulaoni marsangap guarmo di tonga-tonga ni huriam porsea dohami di pasu-pasuho saluhu nakaruas ni huriam marlas ni roha marulupulup makalas sondenggan basa dohot asini roham nasetok tong mangihut-ihut huriam sahat tu tikyon atong hupasahat tamima nasida tu tangamu ali Jesus sai paherbang tangamu madongani mamasu-masu nasida asa mardalan dohot dengga sude akka naung direncanahon nasida taringot tu ulauni di bagasa Yesus Tuhan nami martangia kami tuho amen. Mauliate Mari Tuhata telah dilakukan pelantikan panitia pesta ulang tahun yang ke-90, pesta Gotilon dan pesta Parolopolopon. Selamat bekerja untuk panitia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, khotbah untuk kita hari ini, kita bernyanyi dari Kidung BN HKBP nomor 648 ayat 1 ayat 2. Putih
Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, demikian juga yang beribadah di rumah pada hari ini, firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Kita sudah sampai ke minggu ke-8 setelah Trinitatis yang tertulis pada kitab Mazmur pasal yang ke-50, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Ibadah yang sejati. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Selah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kitab Mazmur pasal yang ke-50 ini adalah merupakan suatu pengajaran, juga merupakan suatu peringatan ataupun teguran, bahkan sekaligus menjadi satu perenungan bagi setiap pembaca. Dan pemazmur di sini adalah Asaf. Dan dia di dalam mazmurnya mengawali nats ini tentang kesiapaan Tuhan Allah. Tuhan Allah kita adalah satu yang bertahta di sorga. Dan dia bertahta di sorga, dia maha kuasa, tapi dia bisa hadir di mana-mana. Kalaupun dia bertahta di sorga, tapi dia ada di tengah-tengah kita, ada di rumah kita, ada di tempat kerja kita. Dia tidak dibatasi tempat dan bahkan waktu. Oleh karena itu tidak ada seorang pun manusia yang bersembunyi di hadapan Tuhan. Kemanapun kita berjalan, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, semua Tuhan tahu. Kalau kita sesama manusia, hanya yang bisa dilihat, bisa kita ketahui. Tetapi dia disebut yang maha kuasa, Tuhan Allah, dia tidak dibatasi tempat dan waktu. Dia selalu berfirman, memanggil semua umatnya. Dan umatnya bukan hanya umat pilihan Israel, tetapi semua umatnya di bumi. Tak ada seorang pun yang tertinggal. Panggilan Tuhan, suara Tuhan berfirman memanggil seluruh bumi, seluruh umatnya
tanpa terkecuali, supaya mengajak bersyukur. Bersyukur untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Artinya hari demi hari, setiap pagi berkat-Nya selalu baru di dalam kehidupan kita. Dalam arti Tuhan kita bukan gila pujian dan yang sejalan dengan itu. Tetapi mengapa Tuhan memanggil umat-Nya supaya menjadi umat yang selalu bersyukur, agar setiap orang tidak jatuh kepada kesombongan rohani, meninggikan diri. Jangan kita merasakan kalau kita hari demi hari selalu disertai oleh Tuhan, selalu baik-baik saja, dan apapun yang kita rencanakan, kita kerjakan, kita pikirkan, semuanya baik-baik saja, semuanya lancar. Jangan sampai kita menganggap aku hebat, semuanya baik-baik, tidak ada hambatan, tidak ada duri, tidak ada yang lain yang menghambat pekerjaanku. Itulah yang dikehendaki Tuhan, supaya kita selalu ingat, kita bisa menjalani hari-hari hidup kita, semuanya dapat berjalan lancar dengan baik, semua karena Dia, karena kemaha kuasaannya. Untuk itulah kita dipanggil dari sejak terbit matahari, mulai menyingsingnya fajar pagi hari, kita harus berseru kepadanya. Mulai kita sekolah minggu, ini sudah sering kita dengar. Dakuboto molohita dakta begi etiki sekolah minggu ibauji martopak-topak diajari guru, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sudah kita nyanyikan juga Kidung Jemaat 322. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Itu satu bukti bahwa Tuhan itu hari demi hari, setiap hari, setiap pagi berkat-Nya baru bagi kita. Mengapa ada yang tertinggal tidak mau bersyukur? Tetapi ajakan dari Tuhan Allah kita, Dia memanggil, Dia berfirman kepada seluruh bumi supaya kita tetap ingat bersyukur kepadanya. Dan bukan berarti Tuhan kita itu ingin seperti kalimat pertama tadi, gila pujian, tapi supaya kita mengimani, menyadari kita bisa hidup, menjalani hari-hari hidup ini, melanjutkan perjalanan hidup kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebolehan kita, tapi semua karena kebaikan-Nya yang penuh kuasa, tidak lain daripada itu. Jadi dari terbit matahari sampai terbenam hari demi hari, Tuhan menyertai kita pagi, siang, dan malam, terang dan gelap. Tidak pernah Tuhan Allah yang berkuasa, Dia tidak tergantikan oleh siapapun. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Kalaupun Dia di tempat yang maha tinggi, kalaupun Dia bertahta di sorga, tetapi Dia bisa bersinar kepada seluruh umat-Nya yang ada di bumi. Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak berdiam diri. Kita tidak melihat Allah secara tatap muka, dekat-dekatan seperti ini, bisa pandang-pandangan. Tapi kita bisa imani, bisa rasakan, bisa yakini, aku bisa hidup pada saat ini. Aku bisa mendapatkan napas kehidupan, kekuatan baru, karena ada Tuhan di tempat yang maha tinggi. Harus dengan keyakinan, mengimani,
Kalaupun dia di tempat yang maha tinggi, tetapi dia selalu ada di sisi kita, mendampingi kita dalam setiap rencana dan perjalanan hidup kita. Dia ada di depan kita, dia ada bahkan di kiri kanan kita. Dimanapun, dia adalah Allah yang penuh kuasa, tidak dibatasi waktu dan tempat. Dan ayat 3b di dalam nats ini menggambarkan kemahakuasaannya juga, menggambarkan kehadirannya. Kalau dikatakan dalam ayat 3b, di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Inilah yang menggambarkan lambang kehadiran Allah di dalam setiap gerak langkah hidup kita. Itu adalah lambang kehadiran Tuhan Allah, bahwa Dia adalah Allah yang dahsyat, yang digambarkan bertiup badai yang dahsyat, lambang kehadiran Tuhan. Api menjilat juga lambang kehadirannya, supaya kita tetap berkobar-kobar melakukan setiap aktivitas hidup kita yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Ayat yang keempat, Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umat-Nya. Mengapa dikatakan Tuhan mengadili umat-Nya? Karena memang Dialah hakim yang adil. Sesuai dengan topik minggu, Allah adalah hakim, dan memang harus ada satu hakim. Kalau tidak ada yang mengadili, yang menghakimi, berarti semua manusia di dunia ini, di bumi ini, bebas sewenang-wenang melakukan apa saja tanpa takut akan Tuhan. Oleh karena itu, setiap manusia yang hidup di dunia ini, kalau dia menyadari hidupnya adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yang berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, jangan berjalan seturut dengan kehendaknya sendiri. Sebab ada yang melihat dari atas, yang bertahta, yang berkuasa, Tuhan yang ada di tempat kediamannya, yang melihat segala tindak tanduk kita, gerak-gerik kita, dan apa yang kita lakukan, dan apa yang kita rencanakan. Dia Maha Tahu. Dia akan mengadili setiap orang yang melakukan pelanggaran akan titahnya, karena dari sejak semula Dia sudah memberi satu cerminan, penuntun, pembimbing, pagar untuk kita, untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ada perintah, ada larangan di dalam titahnya. Itulah petunjuk jalan kehidupan setiap orang percaya. Dan setiap orang yang melanggar apa yang Dia perintahkan, dan bahkan justru sebaliknya melakukan larangannya, bertindaklah dia hakim yang mengadili. Masing-masing harus mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan. Kalaupun itu dilakukan berbisik-bisik, empat mata, sembunyi-sembunyi, ada yang memandang. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Idona sai paingotok kita akama akaina. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan Allah yang maha kuasa, yang maha adil, yang maha benar. Dia berhak mengadili umatnya. Bukan hanya mengadili umatnya, umat Israel, mengadili semua orang yang ada di bumi, yang masih berdiam diri di tengah-tengah dunia ini. Terlebih kita yang masih hidup sekarang di tengah-tengah dunia ini. Inilah kesempatan bagi kita. Kalau sudah ada seruan Tuhan, kalau sudah ada peringatan Tuhan,
kalau sudah ada teguran Tuhan, hendaknya itu menjadi perenungan bagi kita semua. Unang Paula so dibege, abai maisi. Jangan tidak didengar. Sebelum kita menerima akibatnya, mari kita mendengar, merenungkan apa yang diperingatkan, apa teguran Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kita. Karena tidak ada seorang pun yang mengelak dari hadapan Tuhan. Apapun yang dia perbuat, tidak ada yang bisa menghalangi, menghambat. Hidup ini adalah kesempatan. Di dalam bahasa Batak, tiki parasian, nunga tiki parasian, sotung jolo salpui. Kalau sudah berlalu, molo nunga salpu, jangan dong bekata tunggu dulu Tuhan. Nunga salpu tiki parasian. Hidup inilah kesempatan mau merubah arah hidup lebih baik lagi dari sebelumnya melalui pertobatan. Juga dalam buku ND 388, soma jolo jala pikir lautu dialah kami, otik nai mahotar lobang di bain hataka ngomi, mulak matu Tuhan Yesus si palua tondimi, dang ditulak hona dangol boan nasa dosami. Semua kita manusia yang terbatas, lemah dan serba kekurangan. Kalau kita mau membawa semuanya itu kepada Tuhan, Dia akan membaharui kita. Setelah kita dibaharui, kita juga akan dimampukan, kita akan diberi terang dari sorga supaya mampu meninggalkan kehidupan yang lama yang berjalan di jalan yang tidak Tuhan kehendaki, untuk mengarahkan pandangan kita kepada pimpinan Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi siapa yang Dia adili adalah setiap orang yang hidup di dalam pelanggaran titahnya. Dan juga pengakuan iman percaya itu juga selalu kita ucapkan, kita bersaksi tentang Tuhan Yesus setelah Dia menyelesaikan tugasnya di bumi, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yesus akan kembali. Setelah Dia naik ke sorga, Dia akan kembali menghakimi. Tapi Dia adalah hakim yang adil. Tidak ada hakim yang tidak adil. Dan hakim napa peol-peol uhum, ala ni sinadongan, ala hormat, ala sangap, songon ukuran ni portibion, molo tuhat tadak songoni. Dia adalah hakim yang adil. Oleh karena itulah tidak ada manusia yang bisa mengelak dari hadapannya, karena Dia mengadili sesuai dengan kebenaran dan keadilan. Dan Dia tidak pernah tutup mata akan setiap perbuatan manusia di bumi ini, di dunia ini, yang baik, yang jahat. Tuhan tidak pernah tutup mata, karena Dia adalah bukan Tuhan yang tertidur. Dia selalu melihat apa yang kita lakukan, kemanapun kita melangkah, apa yang kita rencanakan, yang baikkah, yang jahatkah, menjatuhkankah, atau melakukan kebaikan. Tuhan Maha tahu. Mari kita pilih mana yang utama, menjatuhkan orang lainkah atau melakukan kebaikan. Apa yang sudah kita terima dari Tuhan? Kebaikan. Hari demi hari berkatnya selalu baru bagi kita. Barang siapa yang melakukan niat jahat, berarti dia sudah tidak membalaskan apa yang dia terima dari Tuhan. Jadi bersyukur kepada Tuhan, memuji memuliakan namanya, bagian dari setiap orang yang merasakan kebaikan Tuhan yang dia terima. Sehingga bernyanyi, bersyukur,
bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya. Jadi kita harus hidup setia, taat, takut akan Tuhan. Ketaatan, kesetiaan secara total, seutuhnya kepada Tuhan. Sehingga kita hidup seturut dengan kehendak-Nya, sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan. Dan di dalam ayat yang kelima, kalaupun Tuhan mengatakan, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi. Siapa yang dikasihi Tuhan? Apakah hanya orang-orang yang benar saja? Itu juga tidak. Karena firman Tuhan juga berbicara kepada kita dalam Injil Lukas pasal yang kelima ayat 32, sebab aku datang bukan hanya kepada orang benar, tetapi kepada orang berdosa, agar ia bertobat. Aidang naroau tu portibion holat tu partigor tu akapardosa do asa dipauba rohana. Itulah hidup ini masih diberi kesempatan sebelum berlalu. Mari kita menyadari setiap perbuatan yang kita lakukan. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Yang Dia kasihi bukan hanya orang-orang benar. Dakola partigor, da dihaholong ini Tuhata. Tapi Dia juga mau menanti-nantikan setiap orang yang mau datang kepadanya, yang menyadari dosa dan pelanggarannya, kembali mulak tu Tuhan Yesus si palua todina. Mulak matu Tuhan Yesus si palua todimi. Mumpung kesempatan hidup di dunia masih Tuhan berikan, jangan sampai berlalu. Unak sangat sordak pitui, pintu tertutup kepada perempuan-perempuan bodoh yang digambarkan tidak mempersiapkan minyak dan pelita mereka. Saat Tuhan Yesus datang yang digambarkan sebagai mempelai laki-laki, pintu sudah tertutup sehingga mereka tidak lagi ikut masuk. Tetapi dengan perempuan-perempuan bijaksana yang selalu mempersiapkan pelita dan minyak bekal mereka, di situ datang Tuhan Yesus digambarkan sebagai mempelai, langsung dipersilahkan masuk bersama Tuhan ke dalam kerajaannya. Yang Dia kasihi adalah semua orang yang menyesali segala dosa dan pelanggarannya. Dakolat tuhalak partigor, bukan hanya kepada orang benar. Tuhan Yesus juga mau menanti-nantikan. Hai mari datanglah, kau yang lemah mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat marilah. Nina Tuhan Yesus do. Semua terpanggil. Jadi kataku kasihi di sini mengasihi semua umatnya, asal mau menyesali dosa-dosanya, mengenal dirinya siapa di hadapan Tuhan, yang selalu mau dibaharui, disucikan, diburi ias marhite mudarna nadurus didolo Golgata. Dan pada ayat yang ke-6, langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Sudah semakin jelas Tuhan Allah kita adalah hakim, dan Dia adalah hakim yang benar dan hakim yang benar-benar maha adil, maha benar. Oleh karena itu kita mau ikut Dia, dengarkan Dia, apa yang Dia serukan, apa yang Dia firmankan. Jangan kita tunggu sampai kapanpun. Kapan Tuhan memanggil kita berfirman, mari kita dengar, mari kita renungkan, dan mari kita beri diri kita dibaharui oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pemilik kehidupan kita. Baik hidup, baik mati, kita adalah milik Tuhan. Kita berharga, hidup atau mati di tangan Tuhan. Oleh karena itu melalui firman Tuhan,
untuk kita pada pagi hari ini ada beberapa hal yang perlu kita ingat, yang perlu kita renungkan melalui nats untuk kita pada hari ini. Kalau dikatakan judulnya ibadah yang sejati, dan topik minggu adalah Allah adalah hakim. Ibadah yang sejati, Allah adalah hakim, yang dua hal ini adalah yang berkaitan. Kalaupun kalimatnya berbeda, tetapi yang dua kalimat ini adalah saling berkaitan. Apa kaitan ibadah yang sejati dengan Allah adalah hakim? Kalau dikatakan ibadah yang sejati adalah kita menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan dari lubuk hati paling dalam. Jawaban kita akan segala penyertaan Tuhan dan segala kebaikan Tuhan. Itulah kalau dikatakan ibadah yang sejati. Dan seseorang yang rajin beribadah, hidup saleh, hidup baik-baik, tetapi bukan hanya dari kulit luar, tetapi tercermin, dia nyatakan di dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Saurdot ibadah tu pangalaho, molo burjudo beribadah ikon sejalan dohod perilaku kehidupan sehari-hari. Jangan iman tanpa perbuatan, karena itu adalah kesia-siaan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan apa hubungannya, mengapa berkaitan dia dengan topik Allah adalah hakim? Karena dia adalah hakim yang maha adil, maha benar. Dia mengadili sesuai dengan apa yang dilakukan setiap orang. Masing-masing mempertanggungjawabkan perbuatannya, bahkan pelanggarannya di hadapan Tuhan. Disitulah kaitan keduanya, ibadah yang sejati, Allah adalah hakim. Oleh karena itu, mari kita memuji memuliakan Tuhan dengan segenap hati. Buah dari iman kita, itulah pujian kita. Kita merenungkan segala kebaikan Tuhan sehingga kita bersuka cita. Itulah yang membuat kita memuji memuliakan Tuhan. Itulah yang terutama, di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama memuliakan nama Tuhan lewat perilaku kehidupan sehari-hari. Setiap kita melakukan kebaikan, itu juga memuliakan Tuhan. Bukan hanya maaf dari panca indera mulut, suara yang bagus, suara yang indah. Bukan hanya itu, sempit sekali pemahaman memuliakan Tuhan hanya dengan dinyanyikan, tetapi harus dinyatakan, dicerminkan melalui pribadi atau perilaku kehidupan sehari-hari, melakukan segala kebaikan. Karena itulah tugas setiap orang percaya. Kita dipanggil, dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan kebaikannya, agar semakin banyak yang terpanggil percaya kepada kemahakuasaan Tuhan. Itulah yang perlu kita renungkan dari nats ini. Dan yang berikut yang perlu kita renungkan dari nats ini, hidup ini adalah suatu kesempatan, waktu yang Tuhan beri bagi kita, supaya kita hidup seturut dengan kehendak-Nya, seturut dengan yang Tuhan inginkan. Inilah kesempatan bagi kita, sekaligus kesempatan pertobatan, menyadari segala perbuatan kita, merenungkan apa yang kita lakukan. Tidak ada yang sempurna di hadapan Tuhan. Asal kita mau datang kepadanya, Dia siap menanti-nantikan, dan Dia akan menyambut kita dengan tangan kasih-Nya. Kita akan dibaharui. Jangan kita menanti-nantikan, tunggu dulu, dosa masih begitu manis untuk dilakukan, kan masih di dunia,
belum di sorga. Jangan kita terlalu mudah menyimpulkan seperti itu, karena hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Kalau kita adalah milik Tuhan, seturut kehendaknya lah kita hidup, berjalan. Dan apapun yang kita kerjakan, kita rencanakan, mari selalu libatkan Dia, campur tangan. Jangan kita lepaskan agar kuasa-kuasa kegelapan tidak mengganggu, menghantui kita, lari dari kebenaran Tuhan, menyimpang dari kebenaran Tuhan, tetapi tetap berjalan di dalam terang Tuhan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Mari kita hidup seturut dengan titahnya, hukumnya, ketetapannya, aturan yang sudah diberikan oleh Tuhan, supaya kita juga menjadi pemilik kebahagiaan yang sejati. Dan mari kita juga selalu menyerahkan diri seutuhnya. Hibul pasahaton diri tutangan nitu hatta. Itu juga adalah bagian dari kebahagiaan yang sejati. Apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, baik pergumulan, penderitaan, Tuhan Maha melihat. Kalau kita seutuhnya menyerahkan hidup kita, Tuhan pasti memberi jalan keluar. Jadi baik suka maupun duka, Tuhan selalu Maha tahu di dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya kita merasakan semuanya lancar, semuanya baik-baik, Tuhan itu sangat dekat. Dalam hal apapun, dalam semua situasi, Dia selalu dekat dengan kita, mendampingi kita. Kalau kita mau, Tuhan menolong kita menyelesaikan perkara-perkara hidup yang kita hadapi. Mari kita selalu memanggil Dia, berseru padanya, Dia akan menjawab, karena Dia adalah Allah yang selalu menyendengkan telinganya mendengar seruan setiap orang yang mencari Dia dan memanggil Dia. Tuhan kiranya memberi kita kekuatan, memberi kita roh dan kebenarannya untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Engkau benar adalah Hakim yang adil. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Apapun perbuatan kami, apapun yang kami rencanakan, kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada, apa yang kami perbuat, yang kami kerjakan, yang kami niatkan, Engkau Maha tahu. Apa yang ada dalam pikiran kami, Engkau Maha tahu. Biarlah kami Tuhan hidup selalu takut, setia, taat secara total ke hadapan-Mu ya Tuhan, karena Engkau melihat semua gerak langkah hidup kami. Terima kasih melalui firman-Mu yang membimbing kami, yang menjadi siraman rohani bagi kami, supaya hati dan pikiran kami disejukkan oleh firman-Mu, sehingga kami ya Tuhan dapat melakukannya dan menyimpan, memeliharanya di dalam hati kami, agar firman-Mu menjadi senjata kekuatan yang membekali kami menjalani hari-hari hidup kami, selalu berjalan di jalan yang Engkau kehendaki, supaya kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Firman-Mu lah menjadi pelita yang menerangi jalan kami. Bapa di dalam surga, kami tidak mampu tanpa curahan Roh-Mu. Turunkan Tuhan, curahkan Roh-Mu di dalam hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga kami diberi kekuatan, dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di rumah pada hari ini. Berkati mereka semua dan kami yang berkumpul di rumah-Mu ini. Berikan kami kesehatan, kekuatan, dan iman yang teguh, agar senantiasa berpegang teguh kepada perintah-Mu dan firman-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, saat kami menghadapi masa-masa pandemi yang belum berlalu,
dari hadapan kami sampai hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau akan selalu menyertai kami. Engkau akan menjaga kami setiap saat, asal kami tetap berkeyakinan yang penuh hanya kepadamu saja. Jangan kami bergantung kepada yang lain. Hanya Engkau satu-satunya, Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, menjaga kami, menyertai kami senantiasa. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan kepada Tuhan pada minggu hari ini. Sudah terlaksana pelantikan dari panitia dan semua seksi-seksi yang Tuhan pakai sebagai alat-Mu untuk menjadi berkat di rencana gereja-Mu ya Tuhan, untuk merayakan pesta Parolopolopon di gereja-Mu ini pada hari yang ditentukan untuk hari yang akan datang. Bapa di surga, biarlah Engkau Tuhan memberi kekuatan, memberi hikmat yang dari Roh-Mu ya Tuhan kepada semua panitia yang sudah dilantik, supaya mereka bekerja seturut dengan kehendak-Mu. Dan mereka Tuhan mau bertanya kepadamu di dalam doa mereka, apa yang harus kami lakukan. Yang harus mereka lakukan adalah kehendak-Mu, karena Engkau adalah Raja Gereja. Engkau adalah pemilik rumah-Mu ini, gereja sebagai tubuh Kristus. Dan setiap orang yang berdiam diri di dalamnya harus bertanya ketergantungan yang penuh di dalam doanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja. Bapa di dalam surga, segalanya kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, kami serahkan juga semua warta yang telah dibacakan oleh majelis gereja. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang selalu bersama dengan kami melakukan setiap program-program yang ditetapkan di gereja-Mu ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan akan dosa dan salah kami di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Saat kami nanti mau pulang, setelah selesai ibadah, Tuhanlah bersama kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Tapi tibakan kami di rumah kami, membawa firman-Mu, menjadi kekuatan dan sukacita bagi kami. Kami mohon ampun Bapa akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima dan sempurnakan Tuhan doa kami ini yang kami panjatkan melalui satu nama, anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita puji Tuhan, bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 111 ayat 1 dan seterusnya, sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, huriah dan persembahan khusus ke STGH, STB dan STD HKBP. Tinggikan dan mulia
Kita nyanyikan kembali ayat 1. Tinggikan dan muliakanlah Tuhan semesta alam. Ucapkan syukur, nyanyilah, berbaktilah padanya, karena derita yang pedih, yang jahat juga dan ngeri telah dikalahkannya. Segala puji dan sembah bagimu selamanya. Engkau lindungi semua umat-Mu yang percaya. Tiada taranya kuasa-Mu terwujud semua maksud-Mu. Bahagialah umat-Mu. Rin hita jongjong. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, adalah milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami minta semua pelayan majelis gereja supaya kita berdiri di altar mengucapkan salam minggu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kami para pelayan minggu, pendeta, Bapak, Ibu majelis gereja, juga song leader, pemain musik, multimedia kita mengucapkan salam bagi kita. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas. Marolo polok tondeki ainang ritobus Jesusi amu sude begemai selas roha kemandoki sonang ditiki dus jupang Yesus Tuhaki tondi nama ngajaria tarban marlas ni roha sonang ditiki dus jupang Yesus Tuhaki di hauholong na rohaki tung na soboy bemagoi mata na do mana tapang pinggol na tu mangihona sonang ditiki dus jupang Yesus Tuhaki tondi nama ngajaria tarban marlas ni roa sonang ditiki dus jupang Yesus Tuhaki. Marolo polok tondiki ainang ditobus Jesusi hamu sude begemai sailas roha kumandohi sonang ditiki dus jupang Yesus Tuhaki tondi nama ngajaria tarban marlas ni roa sonang ditiki dus jupang Yesus Tuhaki.
Satunjang